Assalamualaikum, hai teman-teman semua, welcome to my channel. Kenalin, aku Vika, aku seorang homeschooler dan peaceful parent educator. Aku suka sharing tentang homeschooling dan parenting. Nah, mungkin sebagian dari kalian, terutama yang sering terhubung di Instagram, udah tahu kalau aku baru aja pindah nih dari Singapura ke Jogja. Jadi kami kembali lagi ke Indonesia. Nah, berhubung kami udah balik lagi, kayaknya aku udah bisa nih kasih review tentang gimana sih pros and cons-nya homeschooling di negeri Singa itu, tapi sebagai orang asing atau foreigner. Nah, menurut aku, dari pengalaman aku ya, secara garis besar, homeschooling di Singapura sebagai foreigner itu adalah pengalaman yang luar biasa. It was incredible gitu. Dan aku ngerasa ada begitu banyak hal yang bisa aku bawa pulang nih ke Indonesia setelah mengalami 6 tahun homeschooling di sana gitu. Nah, menurut aku ada setidaknya 5 hal yang menjadi alasan kenapa aku bisa bilang Singapura itu merupakan salah satu negara terbaik untuk melakukan homeschooling buat para foreigner. Yang pertama adalah kebebasan memilih kurikulum. Jadi karena kita ini warga negara asing di sana, kita tidak diberi kewajiban untuk mengikuti standar kurikulum Singapura. Ya, kita tahu Singapura itu punya standar punya kurikulum Singapura yang begitu bagus, tetapi tentu saja ada beberapa hal yang mungkin menurut kita itu nggak sesuai sama keluarga kita atau anak-anak kita gitu kan. Nah, dengan kebebasan ini artinya kita bisa memilih hal-hal apa saja yang bisa dipelajari sama anak-anak kita. Dan jangan salah, aku tetap pakai beberapa kurikulumnya Singapura seperti matematika, sains, bahasa Inggris, dan lain-lain. Nah, yang kedua, perpustakaan yang lengkap dan nyaman. Nah, kalau teman-teman main ke perpustakaan Singapura, kalian akan tercengang dengan lengkapnya buku-buku yang tersedia di sana, dari majalah, komik, buku modern, referensi, sampai buku-buku klasik itu tersedia di sana. Dan mereka itu punya perpus yang sangat banyak, lalu terintegrasi satu sama lain. Misalnya nih, aku kan kemarin tinggalnya di area Bukit Batok, terus aku lihat di apps-nya, oh ternyata di buku yang aku cari itu di Bukit Batok tuh nggak ada, adanya di Tampines misalkan. Ya udah, aku bisa tinggal reserve aja untuk buku yang ada di Tampines itu, terus mereka nanti akan kirim buku itu di perpustakaan yang aku tuju, misalnya di perpustakaan Bukit Batok. Nah, ya udah, aku tinggal tunggu beberapa hari, nanti bukunya tinggal diambil aja di sana. Itu keren banget, dan apps-nya juga luar biasa bagus. Terus mereka juga menyediakan begitu banyak buku e-book, buku-buku digital gitu. Dengan perpustakaan yang lengkap dan nyaman ini, anak-anak itu minat bacanya jadi sangat tinggi. Aku nggak heran sih kenapa Singapura itu literasinya selalu di posisi atas gitu ya di Asia atau Asia Tenggara atau bahkan di Asia gitu ya. Karena memang pemerintah itu mengkondisikan perpustakaannya itu dengan sedemikian baiknya sehingga mereka punya minat baca yang tinggi. Kami itu sekali pinjam buku itu bisa 16 buku. Itu untuk hari-hari biasa. Kalau hari libur, apalagi libur panjang gitu ya, itu kita bisa pinjam sampai 24 buku. Dan sekali kita pinjam itu kita bisa pinjam selama 3 minggu, terus bisa diperpanjang lagi 3 minggu berikutnya. Terus yang ketiga, impor buku itu mudah dan cepat. Bayangin aja nih ya, aku tuh biasanya belanja di amazon.sg gitu kan. Nah, kadang-kadang bukunya itu tidak tersedia di Singapura, jadi mereka harus impor dulu dari US, UK atau Jepang. Dan kita tuh cuma butuh waktu 2-3 minggu aja sampai si buku-buku itu nyampe di depan rumah. Jadi nggak ada drama tersendat di bea cukai, nggak ada barang-barang rusak gitu. Nah, mungkin nih ya, kemudahan impor ini juga nih yang bikin belanja buku di Singapura, di toko-toko buku ya maksudnya, itu juga jadi sangat menyenangkan. Aku biasanya belanja ke Popular atau ke Kinokuniya sama ke Wardah yang ada di depan itu loh, Wardah Bookstore yang ada di depan Masjid Sultan. Nah, itu coba deh teman-teman, kalau misalnya kalian lagi di Singapura gitu ya, mungkin kalian bisa sempatkan untuk berkunjung ke 3 toko itu. Kalau Populer itu ada banyak banget ya di Singapura, hampir semuanya ada gitu. Maksudnya hampir di semua daerah itu ada. Kalau Kinokuniya itu ada di Orchard. Terus kalau Wardah Book itu seperti yang aku bilang tadi ada di depan Masjid Sultan. Nah, itu teman-teman bisa lihat bahwa buku yang tersedia di sana itu ada banyak banget, nggak cuma local book tapi international books juga tersedia, jadi keren banget.
Terus yang keempat, area terbuka, taman-taman bermain, dan playground itu sangat mudah sekali diakses dan juga sangat banyak jumlahnya. Hampir di setiap blok HDB atau apartemen yang punya pemerintah itu selalu ada playgroundnya. Termasuk juga di belakang rumah aku kemarin itu juga ada playground yang cukup besar. Dan itu bikin anak betah bermain di luar dan tentunya membantu kita memenuhi kebutuhan gerak anak sehari-hari. Yang nomor 5, ini yang menurutku surprising gitu ya, yaitu alam yang masih terjaga. Iya, Singapura itu modern banget emang. Dan dulu aku tuh sama sekali nggak kebayang gimana cara sebuah kota itu bisa menjaga alamnya tetap terjaga gitu. Nggak kebayang gitu kan. Tetapi ketika aku tinggal di Singapura, aku bisa ngelihat sendiri gitu ya. Somehow pemerintah itu bisa menjaga alam Singapura itu bisa berjalan seimbang dengan tumbuhnya perkotaan. Dan menurutku ini keren banget gitu. Teman-teman bisa dengan mudah melihat burung-burung yang biasanya itu di kerangkeng, dikandangin di sini gitu ya. Di sana mereka terbang bebas. Mungkin teman-teman juga pernah ketemu otter ya, atau merak, terus monitor lizard itu di taman juga banyak, terus monyet, babi, ular dan lain sebagainya itu di sana tetap kejaga. Dan menurut aku ini akan sangat memudahkan teman-teman yang homeschooling di sana dan pengen tetap melakukan nature study. Nah itu tadi 5 hal yang menurutku bikin nyaman banget homeschooling di Singapura sebagai foreigner. Tetapi yang namanya sebuah negara, kota gitu ya, pasti selalu ada positif dan negatifnya. Dan berikut ini 5 hal yang menurut aku kurang begitu nyaman untuk menjalani homeschooling di Singapura. Yang pertama, Singapura itu panas banget. Jadi dia itu kan deket di garis khatulistiwa. Nah udah gitu, dia itu pulau kecil di antara atau di tengah lautan yang dangkal gitu. Jadi panasnya itu kayak panas diungkep gitu. Memang bukan panas polusi ya, jadi sebagian orang menganggap itu lebih nyaman. Tetapi kalau menurut aku pribadi itu panas yang bikin gampang capek. Jadi playground yang begitu banyak, begitu besar itu buat kami cuma bisa dinikmati sekitar 2 jam, 1-2 jam setelah subuh. Dan sekitar 1 jaman sebelum maghrib, padahal itu adalah jam yang lagi sibuk-sibuknya gitu kan. Jadi memang untuk main di luar itu perlu disiasati agar bisa menikmati outdoor activity itu dengan lebih nyaman. Terus yang nomor 2 itu capek. Ya, jadi di Singapura itu kalau punya banyak anak dan gak punya kendaraan tetap akan berasa capeknya ya. Memang public transportation-nya itu udah bagus banget bahkan dibandingkan dengan negara-negara lain. Gak cuma dibandingkan sama Indonesia ya, tapi negara-negara lain itu aku udah ngobrol dengan banyak teman dan memang mereka yang sudah pernah tinggal di Singapura lalu mereka tinggal di kota lain, bahkan negara maju lain gitu ya, tetap ngerasa public transportation Singapura itu yang paling nyaman. Akan tetapi senyaman-nyamannya tetap aja kita harus jalan jauh di MRT atau kita perlu effort untuk ke bus stop. Dan kalau sendiri sih oke ya, atau misalnya sama pasangan aja atau satu anak aja itu masih oke banget sih menurutku. Tapi kalau anak udah 2, 3 atau lebih itu ya memang jadi challenging dan akan jadi sangat capek sih menurutku. Sementara untuk punya mobil pribadi di Singapura itu sangat mahal, sangat-sangat mahal. Udah gitu ditambah lagi dengan cuaca yang panas yang seperti aku bilang tadi, menurut aku cuaca panas di Singapura itu gampang bikin capek gitu. Sekarang teman-teman bayangin aja, kita udah jalan jauh gitu ya di MRT, di bus stop, jalan kaki. Oh ya, dan somehow pemerintah Singapura itu bisa banget loh bikin masyarakatnya itu jalan jauh gitu. Jadi bayangin aja, udah jalan jauh, di rumah masih harus masak, masih harus beres-beres rumah, karena jasa pembantu juga di sana itu mahal gitu kan. Nah udah gitu masih harus ngajar homeschooling, jadi capeknya itu pasti akan sangat double-double. Terus yang ketiga, biaya les yang mahal. Nah ini sebenarnya gimana ya, Singapura itu kan memang sering banget dinobatkan sebagai kota termahal di dunia gitu kan. Jadi nggak heran sih kalau biaya les itu jadi sangat mahal.
Padahal kita homeschooling itu kan bukan berarti semuanya dihandle sendiri ya. Kita tentu pengen anak-anak itu explore minat bakatnya, yang mana aku pribadi itu akan sangat sulit handle sendiri. Dan kalau melihat biaya les-lesan di luar sana, les piano, les biola, les karate, taekwondo, dan lain-lain, itu biayanya sangat mahal. Itu baru untuk satu anak. Kalau tambah anak, 2 anak, jadi kali 2, tambah satu anak lagi 3 anak, jadi kali 3. Nah, biayanya tuh buat aku tuh udah nggak make sense banget gitu. Ya memang di Singapura itu ada community club yang mereka itu biasanya juga menyediakan aneka macam aktivitas untuk anak-anak dan biayanya lebih murah. Tetapi ya kan nggak semuanya itu cocok, dan mungkin juga anak perlu coach atau pelatih yang lebih advance, yang mana harganya jadi lebih mahal lagi gitu. Yang keempat, susahnya nyari teman sebaya. Ini juga hal yang menurut aku tuh agak aneh gitu ya di Singapura. Jadi kalau kita di Indonesia yang biasa tinggal di kampung gitu ya, itu mungkin kita akan lebih sering ngelihat anak-anak itu main di sore hari. Tapi kalau di Singapura itu enggak. Kita akan lebih sering melihat anak itu kalau udah masuk SD mereka hilang. Kenapa hilang? Karena habis sekolah mereka akan sibuk dengan aneka macam les matematika, les bahasa Inggris, les macam-macam. Dan itu teman-teman anak-anakku yang biasanya main di playground, kalau mereka udah masuk ke usia kelas 1, 2, 3 SD ya, mereka akan menghilang. Nah, komunitas homeschooling itu ya sebenarnya ada juga sih di Singapura, mau itu yang muslim atau yang umum gitu ya. Tetapi itu kan ketemunya nggak mesti ya. Paling kalau cuma ada event. Padahal kita perlu teman sebaya untuk anak-anak itu yang harian gitu. Nah, cuman kita cukup beruntung sih karena tetangga-tetangga kami itu cukup aware dengan kehidupan sosial anak-anaknya. Jadi mereka secara berkala justru ngundang anak-anakku untuk main bareng. Yang kelima, punya hewan peliharaan itu di sana nggak gampang. Padahal menurut aku punya hewan peliharaan seperti kucing, anjing, ayam itu adalah bagian penting dari pendidikan, bagian penting dalam mengasah tanggung jawab mereka, dan juga ada banyak banget pelajaran di dalamnya. Tapi sayangnya yaitu di Singapura itu nggak segampang itu untuk punya peliharaan. Bahkan dulu pas kami masih di Singapura gitu ya, pelihara kucing di HDB atau di apartemen pemerintah itu masih nggak diperbolehkan. Tapi setelah kami pindah, diperbolehkan. Oh ya, pelihara anjing juga nggak semua anjing itu boleh dipelihara di HDB. Hanya anjing dengan ras-ras tertentu saja yang diperbolehkan. Ya, kami paham sih sebenarnya aturan itu diperlakukan karena Singapura itu tinggalnya kan rumah tinggalnya itu kebanyakan flat gitu ya, atau apartemen. Jadi kalau tidak ada aturan-aturan yang mengikat seperti itu, maka neighborhood akan jadi chaos. Makanya ya kami bisa memahami sih, tapi di sisi lain ya jadinya anak kami susah untuk punya peliharaan. Nah, selain susah juga mahal. Jadi kami pernah dulu datang ke pet show, dan di sana itu kami ngobrol dengan para owner. Ya ternyata untuk punya peliharaan itu setidaknya kita harus spend paling enggak 10.000 SGD atau Singapura dolar di tahun pertama. Udah kayak nambah anak. Nah, itu tadi teman-teman pros and cons-nya. Aku percaya bahwa dimanapun kita berada itu selalu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Buat aku, pengalaman homeschooling di Singapura kemarin itu adalah pengalaman yang luar biasa banget, dan aku sangat bersyukur pernah menjalani kehidupan homeschooling di sana selama 6 tahun, dan aku ngerasa ada begitu banyak hal yang aku dapatkan untuk aku bawa pulang ke Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Jangan lupa like and subscribe channel aku, dan sampai jumpa di video berikutnya.